Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesempatan yang diberikan memberikan refresh pemandu pertama di antara para juara-juara. Jadi merasa seperti juara juga. Oke. Pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai kebugaran. Jadi semboyan kita kan sehat, bugar, produktif, bahagia. Nah, tadi Pak Istiar sudah membahas mengenai kebahagiaan, bahagia. Ternyata tidak mudah kebahagiaan itu ya, sulit sekali. Mengukurnya sulit. Kalau produktif mungkin gampang. Kalau kita menghasilkan uang misalnya itu produktif. Tapi juga kalau kita berbuat baik bagi sesama itu juga produktif. Ya. Agak mudah. Sehat lebih mudah lagi. Kalau nggak sakit ya namanya sehat. Ya. Tinggal relatif sampai di mana orang merasa sehat atau kadang-kadang merasa nggak enak badan, jadi nggak bisa latihan atau nggak bisa memenuhi suatu undangan, tapi lebih mudah. Yang sulit memang bahagia dan bugar. Bugar itu agak sulit, akan tetapi Kementerian Kesehatan sudah membuat suatu pedoman, yaitu juknis tentang kebugaran. Ya. Nah, di situ antara lain bisa diukur dengan SIPGAR. Dengan SIPGAR kita bisa diukur kebugaran kita, yaitu kalau untuk sampai dengan umur 69 tahun, tidak ada komorbid, yaitu dengan berlari kecil, sebetulnya berlari sebetulnya, akan tetapi waktu TOT dikatakannya adalah jalan cepat. Ya. Dan memang jalan cepat ya sama dengan lari kecil sebetulnya. Dan targetnya adalah 1.600 kilometer yang harus ditempuh dalam 20 menit. Jadi kecepatannya 20 menit 1,6 kilometer, jadi 1 jam 600 meter. 4,8 kilometer. 1.600 meter, Pak, bukan kilometer. 1,6 kilometer Iya, ya, iya, betul. betul ya, 4,8 kilometer. Kecepatannya 4,8 kilometer dalam 1 jam. Nah, kalau istilah yang dipakai untuk para pelari atau pejalan kaki adalah pace. Pace itu adalah kecepatan berapa 1 kilometer dalam berapa menit. Kalau dikonversikan yaitu 12,5 menit untuk mencapai 1 kilometer. Ya, itu kira-kira ininya. Dan standar itu kurang lebih berlaku umum, sehingga kalau kita mengatakan kita berlari secara virtual, sekarang banyak secara virtual, kalau secara virtual itu kita ber, mencapai pace 12,5 menit dalam 1 kilometer, itu di atas itu memang tidak diterima. Yaitu kalau di atas 13 menit 1 kilometer secara virtual, submit kita tidak diterima karena dianggap itu adalah jalan santai. Jadi untuk lari, running harus di bawah 13 dalam 1 kilometer. Termasuk yang SIGAR juga memenuhi syarat yaitu 12,5. Tapi kalau virtual running juga itu tidak bisa kita pakai SIGAR itu. Karena SIGAR tidak mengukur denyut nadi. Jadi kalau dikatakan ini sudah mencapai dalam 1,6 kilometer dicapai dalam waktu katakan 18 menit, tidak akan dipercaya karena tidak ada denyut nadinya ya. Jadi supaya ada denyut nadinya itu harus menggunakan smartwatch, di mana smartwatch memonitor denyut nadi kita. Nah, saya anjurkan Bapak Ibu juga menggunakan smartwatch ini supaya kita bisa mengukur juga denyut nadi kita, karena dikhawatirkan denyut nadi kita kalau kita jarang latihan mencapai tingkat yang tinggi. Nah, itu berbahaya, dan smartwatch ini memberikan peringatan kalau denyut nadi itu semakin tinggi. Ini indikator yang pertama. Ya. Indikator yang kedua yang bisa dilihat di smartwatch juga, dan juga ada di SIGAR, tapi isinya tidak
mengisi otomatis kelihatan, tapi ada perhitungan lagi ya, yaitu VO2 max. VO2 max ini adalah volume O2 yang dapat kita hirup secara maksimal. Itu pengertian awamnya demikian. Banyaknya oksigen yang bisa kita, maksimum yang bisa kita hirup. Jadi menunjukkan kapasitas paru. Ternyata tapi bukan hanya kapasitas paru, tapi kerjasama antara paru dan jantung. Karena ternyata VO2 max itu adalah juga seberapa besar kita bisa menyerap O2 supaya bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Bahkan beberapa literatur menyatakan bahwa itu merupakan ukuran daripada kebugaran orang. Kebugaran orang. Jadi untuk atlet, untuk seleksi, itu VO2 max biasa digunakan juga. Dan pernah terjadi polemik di sepak bola. Di sepak bola itu pernah seleksinya, salah satunya VO2 max. Ada yang protes, VO2 max-nya tidak bagus sekali, tapi dia pinter gocek bola. Sama dengan orang yang badannya tidak tinggi sekali, tapi pinter main bola. Itu mereka protes sehingga baru bisa dimasukkan. Akan tapi secara umum memang VO2 max itu menunjukkan seberapa bugar seorang atlet dan juga manusia biasa seperti kita. Nah, saya sebelum atau awal-awal BEP, saya mencoba Sipgar waktu TOT itu ternyata kondisi saya tidak bugar menurut Sipgar. Ya. Kemudian beberapa saat saya menggunakan smartwatch, kemudian rutin jalan kaki dan bisa mencapai bugar. Kemudian juga saya mengamati VO2 max saya itu tadinya hanya sekitar 30-an atau 40 awal kecil ya. Tapi itu sudah lumayan baik untuk seumur saya. Dan beberapa minggu yang lalu saya mengukur lagi melihat VO2 max-nya, saya alhamdulillah sudah mencapai 43, yaitu tadinya excellent sekarang superior, yaitu 5% dari yang terbaik di usia saya. Nah, di situ jadi saya melihat bahwa dengan asumsi bahwa adanya BEP itu BEP itu adalah mengambil oksigen untuk diberikan ke organ-organ yang membutuhkan, kurang lebih demikian. Nah, ini sejalan dengan konsep VO2 max itu, yaitu memberikan O2 pada otot-otot, ya, itu juga bisa diartikan pada organ-organ yang membutuhkan. Berarti sama, ya. Nah, ini bisa kita teliti. Jadi kalau kasus saya itu hanya suatu kasus individu mungkin, tapi Bapak Ibu yang mungkin punya akses pada sarana olahraga atau sekolah olahraga mungkin bisa mengusulkan untuk membuat eksperimen-eksperimen bagaimana dengan BEP seseorang yang tingkat kebugarannya melalui Sipgar maupun VO2 max itu demikian. Setelah BEP mudah-mudahan terlihat terukur dengan jelas adanya suatu peningkatan. Dan jika itu dilakukan secara ilmiah, maka akan terbukti secara ilmiah bahwa Sipgar BEP bisa meningkatkan kita lanjut. Jadi demikian intinya adalah dengan kita BEP, maka bagi saya pribadi ada peningkatan kebugaran yang terukur secara Sipgar maupun VO2 max. Yang keduanya itu merupakan cara mengukur kebugaran yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, diharapkan kita bisa memperluas ini dengan eksperimen secara ilmiah, mungkin bagi yang mengambil S2 atau S3 mengenai kesehatan, bisa membuat sampel dengan teman-teman BEP sehingga terlihat jelas asumsinya, hipotesisnya adalah dengan BEP maka kebugaran akan meningkat.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.